kelompok 7. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul definisi, pembentukan dan nilai etika organisasi serta dimensi etika dalam organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Etika Hukum dan Profesi yang diampu oleh dosen kami Bapak Kamarudin M.Com. Yang pertama ada definisi etika organisasi. Etika organisasi adalah seperangkat prinsip moral, standar perilaku, dan nilai dasar yang digunakan untuk organisasi mengarahkan tindakan setiap anggotanya. Etika ini membentuk cara organisasi menentukan keputusan, menjalankan tugas, dan menetapkan kebijakan. Dalam konteks hukum dan profesi, etika menjadi pondasi untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Etika juga membantu organisasi mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui perilaku yang selalu konsisten dan bertanggung jawab. Peran etika dalam profesi hukum. Dalam profesi hukum, etika organisasi berfungsi sebagai alat kontrol moral untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, baik hakim, jaksa, advokat, maupun staf administrasi, bekerja berdasarkan keadilan dan objektivitas. Etika mencegah konflik kepentingan, manipulasi putusan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa etika yang kuat, profesi hukum akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan berpotensi merugikan publik. Organisasi yang beretika selalu memiliki budaya internal yang menjunjung transparansi, keterbukaan, dan integritas. Ciri lainnya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban, sistem pelaporan pelanggaran, serta penegakan disiplin yang adil. Organisasi beretika juga memastikan bahwa kebijakan berlaku untuk semua anggota tanpa pengecualian. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari praktik koruptif. Pembentukan etika organisasi. Etika organisasi dibentuk melalui budaya kerja yang telah lama berkembang, visi misi organisasi, peraturan formal, dan keteladanan dari pimpinan. Pembentukan etika juga dipengaruhi oleh nilai individu yang masuk ke dalam organisasi. Ketika pimpinan menunjukkan integritas tinggi, anggota di bawahnya menjadi cenderung mengikuti standar moral yang sama yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat identitas moral organisasi. Faktor internal pembentukan etika. Faktor internal yang membentuk etika meliputi karakter anggota, budaya kerja, struktur organisasi, hingga kebiasaan-kebiasaan informal seperti cara rapat, cara menyelesaikan konflik, atau cara pimpinan memberi arahan. Semakin kuat komunikasi internal, semakin mudah nilai etika tersampaikan dan dipahami. Pelatihan dan sosialisasi menjadi elemen paling penting untuk mempertahankan konsistensi etika. Selanjutnya, ada faktor eksternal pembentukan etika. Lingkungan hukum, standar profesi, regulasi pemerintah, pengembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat menjadi faktor eksternal pembentukan etika. Misalnya, perkembangan digital menuntut organisasi mematuhi etika baru seperti perlindungan data pribadi. Perubahan politik juga dapat mengubah standar etika karena adanya aturan baru yang harus diikuti organisasi profesional. Nilai-nilai inti etika organisasi. Nilai inti yang umum dalam etika organisasi yaitu meliputi integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin, dan juga profesionalisme. Nilai ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan organisasi. Integritas memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
Kedua, kejujuran mendorong keterbukaan informasi. Yang ketiga, tanggung jawab menuntut setiap anggota memahami dampak dari pekerjaannya. Nah, semua nilai ini saling berhubungan untuk menciptakan organisasi yang berkarakter dan mempunyai moral yang kuat. Cara penerapan nilai etika. Dalam dunia kerja, nilai-nilai etika dapat diterapkan melalui tindakan sederhana seperti melaporkan pekerjaan secara jujur, tidak memanipulasi data, menghormati rekan, dan mengikuti SOP dengan benar. Pada lembaga hukum, nilai etika tampak dari kerahasiaan dokumen seperti perkara, tidak menerima gratifikasi, tidak memihak, dan tidak memberi bukti secara objektif. Nilai ini membantu organisasi menghindari pelanggaran hukum. Lalu, di sini ada implementasi etika sehari-hari. Implementasi etika bisa dilakukan melalui konsistensi, menjalankan aturan, menjaga etika, dan bekerja berdasarkan standar kualitas. Etika juga terlihat dari kemampuan mengendalikan emosi, menghargai keberagaman pendapat, serta menyelesaikan masalah tanpa kekerasan verbal. Dalam organisasi hukum, implementasi etika juga mencakup pelaporan pelanggaran secara internal tanpa rasa takut. Dimensi etika individu. Dimensi etika individu menekankan soal moral pribadi seperti kedisiplinan, kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab. Individu menjadi fokus utama dan pondasi utama etika organisasi, karena organisasi terdiri dari orang-orang. Jika individu berperilaku tidak etis, maka organisasi itu akan ikut tercoreng. Oleh karena itu, pelatihan etika, pembinaan karakter, dan juga pengawasan disiplin menjadi sangat penting diterapkan dalam etika organisasi. Dimensi etika organisasi. Dimensi ini berfokus pada sistem internal yang mendorong perilaku etis seperti kode etik, SOP, mekanisme audit, dan struktur pengawasan. Organisasi harus menyelesaikan aturan tertulis yang jelas dan sanksi bagi pelanggar etika. Semakin kuat sistem pengawasan internal, semakin baik perilaku etika yang dipertahankan. Nah, terakhir ada dimensi etika sosial. Dimensi sosial mengatur bagaimana organisasi berhubungan dengan masyarakat luas. Organisasi harus bertanggung jawab terhadap dampak aktivitasnya pada publik dalam profesi hukum. Hal ini termasuk memberikan layanan adil, tidak diskriminatif, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Organisasi juga harus memperhatikan isu sosial seperti lingkungan, hak asasi, dan manusia. Nah, secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa etika organisasi merupakan pondasi penting yang menentukan arah perilaku, keputusan, dan budaya kerja dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Etika dibangun oleh nilai moral pribadi para anggotanya, keteladanan pemimpin, budaya kerja, serta aturan formal yang mengatur organisasi. Faktor internal seperti karakter individu dan pola komunikasi, serta faktor eksternal seperti hukum, standar profesi, dan perkembangan teknologi turut membentuk standar etika yang berlaku. Nilai inti seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme menjadi pedoman utama dalam bekerja dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Implementasi etika terlihat dalam tindakan sehari-hari, mulai dari bekerja secara jujur, menghargai sesama, mengikuti SOP yang berlaku, hingga menjaga kerahasiaan informasi. Etika individu, etika organisasi, dan etika sosial
saling melengkapi dalam menciptakan sebuah organisasi yang dipercaya masyarakat, terutama dalam konteks profesi hukum yang menuntut objektivitas dan keadilan. Dengan menerapkan etika yang kuat, organisasi dapat mempertahankan integritas serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, baik internal maupun publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.